Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di fotografi. Kali ini saya akan membahas tentang istilah fotografi. Mungkin kita sering melihat gambar-gambar seperti ini, misalnya ketika kita berada di restoran atau di tempat makan atau di mall, dan kita seperti seolah-olah melihat foto makanan yang menggugah selera. Ini adalah istilah fotografi. Jadi apa itu istilah fotografi? Ya, pada dasarnya istilah fotografi itu adalah penggambaran objek mati yang biasanya merupakan benda-benda yang kecil dalam kumpulan. Kemudian di situ ada bagaimana seorang fotografer menampilkan dengan karya seninya berupa pencahayaan dan juga bagaimana skill dari penata letakan atau komposisinya. Misalnya saja di fotografi makanan atau food fotografi, kita bisa lihat berbagai macam produk dari karya foto still life. Misalnya di dalam iklan, ya, iklan makanan, kita bisa melihat bagaimana tampilan makanan di foto sedemikian rupa sehingga menggugah selera, atau misalnya di kemasan makanan hingga daftar menu maupun juga di buku masakan. Sering kita lihat di buku-buku masakan itu ditampilkan foto makanan yang sudah jadi, sehingga orang yang melihatnya akan tertarik untuk membuat resep yang tersedia dalam buku tersebut. Nah, foto makanan itu cenderung ada dua angle foto, ya, yaitu yang biasa versus yang sedang tren saat ini. Nah, kalau kita lihat yang biasa itu seperti apa? Nah, biasanya makanan ditampilkan dalam posisi difoto dari atas, sehingga kita bisa lihat bagaimana tampilan makanan tersebut disajikan dan di shoot dari bagian atas. Nah, tapi saat ini banyak berkembang fotografi makanan atau food fotografi itu ditampilkan dengan yang lebih fokus gitu ya ke makanannya, misalnya dengan selective fokus, kemudian dengan sudut pengambilan piring yang dimiringkan, lalu dengan hanya sebagian objek saja yang tidak fokus, kelilingnya dibuat blur. Nah, ini sekarang banyak digunakan untuk fotografi makanan. Nah, jadi kuncinya apa di dalam still life fotografi itu? Ya, di dalam fotografi pada umumnya atau kita sudah tahu bahwa lighting atau pencahayaan itu menjadi kunci utama dari keberhasilan sebuah karya foto. Bagaimana kita menata letak tata cahaya, gitu ya, mengatur tata cahaya, sumber cahaya, sehingga menghasilkan detail yang sangat baik di objek foto kita. Nah, apalagi ketika kita menampilkan objek makanan, maka bagaimana makanan itu terlihat detail dan bisa menggugah selera, maka perlu pengaturan pencahayaan yang tepat, ya. Para fotografer profesional biasanya menggunakan softbox atau lightbox untuk menghasilkan cahaya yang tepat, menghasilkan cahaya yang maksimal terhadap objek fotonya, meskipun itu tidak mutlak. Nah, untuk tips bagi pemula ketika mempelajari istilah fotografi, maka yang perlu dilakukan
pertama kali adalah hindari permukaan yang reflektif, ya. Seperti kaca, logam. Kenapa? Karena permukaan yang reflektif itu bagi seorang pemula pasti akan sulit untuk menghindari cahaya yang reflektif, ya, cahaya yang reflektif. Dan itu harus dengan latihan. Bagaimana caranya bisa menghasilkan gambar foto atau objek foto itu tidak memantul cahayanya. Kemudian awali dengan satu objek. Dengan satu objek kemudian dicoba mengambil gambar dengan angle yang berbeda. Nah, itu mungkin bisa membantu kita berlatih dalam melakukan membuat fotografi still life. Nah, nanti ketika sudah menguasai satu bidikan objek, baru coba dicampur, ya, atau di mix 2 atau 3 objek digabungkan, kemudian bentuknya, warnanya, teksturnya yang kontras. Nah, itu kemudian bisa kita lakukan. Nah, untuk memulai bagaimana? Kita tidak harus punya studio mahal. Bisa memanfaatkan ruangan di rumah dengan backdrop yang sangat sederhana misalnya. Dan juga beberapa lampu tambahan yang bisa kita manfaatkan. Misalnya menggunakan lampu continuous, ya, seperti lampu belajar. Atau misalnya menggunakan perangkat media reflektor, gitu ya. Kita bisa menggunakan kertas karton atau styrofoam atau apapun yang bisa kita gunakan untuk memantulkan cahaya. Nah, yang paling penting juga adalah ketika kita memilih objek foto yang akan kita jadikan still life. Kita bisa manfaatkan apapun yang ada di sekitar kita. Cari yang simple namun menarik untuk dijadikan objek. Tidak harus bunga, tidak harus buah-buahan, ya, yang mainstream. Kita bisa pakai yang apapun lah, ya, menjadi objek, asal kita bisa berpikir think outside the box, ya, tapi jangan juga terlalu ambisius untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Nah, pemanfaatan tripod itu juga penting, membantu kita untuk mengamati objek still life kita lebih seksama. Namun dengan menggunakan tripod pun jangan sampai kita tidak kreatif, ya, sehingga angle foto kita menjadi statis. Perlu juga misalnya kita cabut kamera dari tripod untuk bisa bereksplorasi dengan angle pemotretan atau sudut pemotretan. Kemudian gunakan juga backdrop yang tepat, ya. Backdrop yang tepat ini akan membantu memainkan peran penting dalam keberhasilan sebuah foto still life. Jika misalnya kita ingin menampilkan detail dari objeknya, ya, dengan sangat baik, kita bisa memanfaatkan backdrop yang polos, ya, atau warna putih, karena itu bisa memaksimalkan pemunculan objek, terutama di bagian detailnya. Pilih latar yang kontras, netral, atau memiliki tonal juga bisa melengkapi bentuk objek foto. Namun untuk objek yang sangat kecil, pemilihan backdrop hitam pekat itu mungkin lebih ideal, ya, untuk karena backdrop atau permukaan yang hitam itu bisa menyerap cahaya sehingga objek kecilnya itu, detailnya itu bisa terlihat dengan baik. Kemudian yang paling penting juga ketika kita mengatur pemotretan still life adalah komposisi, di mana bagian yang paling penting untuk membuat foto menarik dan unik ini adalah elemen komposisi yang bisa kita atur dengan maksimal. Pertimbangkan juga rule of third, jadi bagaimana caranya menerapkannya pada pemotretan
kita sehingga membuat komposisi yang cukup kuat dan pastikan tidak ada gangguan apapun di dalam area foto kecuali hanya objek dan backdropnya saja. Sebagai inspirasi, kita juga bisa belajar dari berbagai macam karya fotografer profesional yang ada di online. Ya, dengan mempelajari cara teknik pemotretan, latarnya, atau sudut pengambilan gambar dari para fotografer still life profesional ini, kita bisa mencari inspirasi. Ya, demikian tadi beberapa contoh still fotografi yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk melakukan pemotretan still life. Sekarang giliran kalian untuk menampilkan bagaimana kreativitas Anda dalam melakukan pemotretan still life. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.